dari Kabupaten Probolinggo. Unit Kerja TK Tunas Bangsa Curasawo, Kecamatan Gending akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan sebagai berikut. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yaitu guru mendominasi pembelajaran. Kemudian, pembelajaran yang berfokus pada ketercapaian tema atau materi dan mengutamakan aspek penilaian saja. 3. Guru kurang memahami karakteristik anak. Keempat, peserta didik cenderung pasif dan motivasi belajar anak rendah. Selanjutnya, fokus utama guru adalah suasana kelas yang tenang, tertib, dan anak-anak memahami materi pembelajaran. Berikut adalah gambaran suasana kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Setelah saya mempelajari modul 1.1, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya adalah: pertama, merubah pemikiran saya bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa dijadikan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Sedangkan tugas guru hanya menuntun dan mengarahkan mana yang baik dan mana yang buruk. Kedua, pembelajaran berpusat pada anak. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat langsung dalam proses pembelajaran. 3. Saya akan lebih menghargai setiap karakter belajar anak. Anak terlahir berbeda dan setiap individu memiliki keunikan masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Sebagai seorang pendidik atau pamong, saya harus menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Dalam mempelajari modul 1.1 ini juga, saya dapat merubah perilaku saya. Antara lain, yaitu 1. Seorang guru dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar anak lebih meningkat. Yang kedua, dalam pembelajaran seorang guru seharusnya dapat memerdekakan siswa. Contohnya adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan kegiatannya atau tugas sesuai dengan minat dan bakat, juga kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, seorang pendidik harus lebih cermat melihat bakat anak dengan menuntun sesuai kodrat. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang segera akan saya lakukan di kelas adalah: 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. 2. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. 3. Menerapkan konsep merdeka belajar dan mengimplementasikan setiap pembelajaran dengan mengutamakan pencapaian profil belajar Pancasila. Keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik akan
selalu saya terapkan dan teladankan kepada anak tentang bagaimana bersikap agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik. 5. Guru tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Kita sebagai pendidik berperan sebagai among, dapat diterapkan di kelas, disesuaikan dengan pengajaran dan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kita dapat menerapkan dengan pola asih, asuh, dan asa. Dan yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain. Hal ini sama dengan prinsip pembelajaran di taman kanak-kanak, yaitu belajar sambil bermain dan bermain seraya belajar. Tentunya saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan dan bermakna pada anak. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus kita terapkan dalam proses pembelajaran, baik di dalam kelas dan di lingkungan sekolah. Di antaranya, 1. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan bakat dan minatnya. 2. Pendidikan bukan hanya ilmu akademik saja, namun perlu menanamkan budi pekerti yang baik. 3. Pendidikan sejatinya adalah menghamba pada anak. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata dalam penyampaian. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.